Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Pitarot. Biasa, dipilih kartumu. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat walafiat ya. Dan selalu berbahagia. Karena bahagia itu kita yang ciptakan, bukan orang lain. Oke. Hari ini aku akan temanya itu adalah ciri-ciri cinta sejatimu dan apakah sudah bertemu. Nah, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Tanpa panjang kali lebar kali tinggi, aku akan mulai kocok kartu aku ya. Tungguin. Oke, aku akan tebar. Seperti biasa teman-teman, karena mungkin ini ciri-ciri, jadi aku akan mengambilnya 5 kartu ya teman-teman per nomor. 5 kartu per nomor, dan insya Allah nanti kalau seandainya ada kartu tambahan pasti aku akan ngambil 2 kartu lagi karena mungkin ciri-ciri, jadi aku ngambilnya 5 kartu per nomor. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai dari nomor 1. 1 2 3 4 5. Oke, ini nomor 1. Terus nomor 2. 1 2 3 4 5. Ini nomor 2. Sekarang nomor 3. 1 2 3 4 5. Nomor 3. Terus nomor 4. 1 2 3 4 5. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya teman-teman ya, dan fair ya, saya tidak saya tidak milih-milih kartu ya, dan ini semua kartu tertutup dan saya tidak tahu ini keluarnya seperti apa ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman bertanya, Mbak Fit kok keluarnya kadang ada unsur magic aja gitu, atau ini ya, balik lagi saya nggak paham, dan mungkin bisa jadi sesuatu hal itu yang terbuka itu adalah mungkin sedikit petunjuk buat teman-teman, atau mungkin biar teman-teman jadi lebih waspada dan antisipasi. Oke, nah silakan teman-teman, mungkin agak banyak karena membayangkan ciri-ciri. Silakan teman-teman ambil, pilih kartu, dan 20 detik dimulai dari sekarang. Monggo. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Oke, sudah. Oke, aku akan mulai. Dibacain dari nomor 1 dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1. Wow, ciri-cirinya cinta sejatimu. Oke, ini sebentar ya, aku geser ya. Nomor 1 ini, nomor 2 aku geser, nomor 3 aku geser, nomor 4 aku geser. Biar enak, aku membacanya sedikit sebentar. Ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Aku bacanya biar enak, aku kesini. Ini gambarannya. Oke. Yang pertama sih, kalau aku lihat dari kartu aku secara tidak langsung, kamu dengan sosok orang ini adalah secara tidak langsung seperti dikenalkan atau dijodoh-jodohkan. Mungkin tidak dijodohkan secara langsung ya, tapi kayak dikenalin, Pit nih, kenalin nih temen gue gitu. Nah, aku lihatnya seperti itu. Terus dalam perjalanannya juga kalian sama-sama klop, aku lihatnya, dan kalau yang terlihat itu ciri-cirinya seperti apa, kulitnya agak hitam manis. Dari segi religi dia bagus, dari segi sosialnya dia bagus. Dia tipe orang yang pekerja keras. Terus aku juga lihat dia tipe orang yang pintar menganalisa. Jadi kalau teman-teman berbohong, dia akan tahu kalau teman-teman itu sedang berbohong. Jadi istilah kasarnya, dia itu pintar menganalisa. Terus aku juga lihat dia orangnya bisa menghargai perempuan, dalam arti adalah lebih kayak mau memperlihatkan sisi dia sayang dengan perempuan itu. Dia akan menunjukkan sisi dia di mana dia sayang sama perempuan itu. Dia tipe penurut orangnya, dia tipe yang adat istiadat dari keluarganya dia itu masih mengikuti, aku lihatnya. Dan aku juga lihat dari kartu aku sih, dia itu tipe penyayang ibu juga ya gitu, tipe penyayang ibu gitu kan.
kulitnya agak hitam tapi tidak hitam pekat ya, dalam arti adalah ya kapasitasnya kalau misal aku lihat dari kartu aku sih bisa dibilang sama mateng ke arah hitam gitu, dan manis sih orangnya. Badannya tidak kurus, tidak gendut, tapi memang agak-agak berisi, tapi tidak gendut ya, tidak gempel ya. Montok 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 sih kalau aku lihat ya. Terus aku juga lihat sih di sini orangnya pinter, menghargai perempuan, kreativitasnya pinter, dari segi pekerjaannya tuh juga bagus, dan dia tipe orang yang tidak neko-neko. Aku lihatnya dari segi sifat dia penurut, apa adanya, dia tidak suka dibohongin karena dia pinter menganalisa sebuah kebohongan. Religinya bagus, jiwa sosialnya bagus, terus udah gitu orangnya juga orangnya penurut gitu. Kalau dia berkata benar ya dia akan berkata jujur, aku lihat ya. Dan di kartu aku juga sosok ini menggambarkan adalah sepertinya secara tidak langsung kamu sudah pernah kenal orang ini, cuma mungkin kamu nggak ngeh ya. Nggak ngehnya itu adalah apa mungkin memang dia cinta gue, cinta sejati gue atau bukan gitu kan. Cuma yang pasti aku lihat sih kamunya nggak ngeh akan hal itu, jadi kamunya kayak masih ngerasa kayak masa iya sih dia gitu. Dan aku juga lihat istilah kasarnya dari kamunya juga masih apa ya namanya ya, masih meraba-raba cinta sejati gue, apakah emang bener dia nih yang sekarang lagi deket sama gue gitu. Nah aku lihatnya kayak gitu, cuma memang aku baca ciri-ciri yang menggambarkan sedikit, harus digarisbawahi kenapa ciri-ciri cinta sejatinya itu menggambarkan sosok dia, karena salah satunya kamu dan dia itu seperti dikenalkan atau dijodoh-jodohkan. Terus yang kedua juga aku lihat dari gambar kartu aku, sepertinya kalau aku lihat dari kartu aku sosoknya dia ini pekerja keras ya, dan dia punya teamwork dalam bekerja. Dan kayaknya kamu sama dia itu satu lingkungan pekerjaan, dalam arti adalah kan kadang kan namanya misalnya punten deh kayak di daerah Jakarta itu di Tamrin gitu kan, atau di Sudirman, atau misalnya di apa namanya Sabang gitu kan, kadang banyak ya yang namanya kantor. Nah ibarat kata kamu tuh dan dia sama-sama satu lingkungan ya, bisa aja lingkungan di Sabang atau mungkin lingkungan di Tamrin gitu. Nah aku lihatnya seperti itu dari kartu aku untuk apa namanya, untuk ruang lingkupnya. Dan aku juga lihat sih dari kartu aku dia juga apa ya, tipe yang cukup menyenangkan. Dia tidak kaku, walaupun ibarat kata dia ada kekuatan religi, dia tidak kaku, tapi memang dia tipe orang yang apa ya, berhati-hati juga dalam melangkah dan tidak mau terlalu gerasak gerusuk dalam mengambil keputusan. Aku lihatnya dari kartu aku. Dan insya Allah sih basic dia baik ya, masa termasuk kategori orang yang baik karena dia pinter menganalisa sebuah kebohongan. Kalau bisa dibilang pekerjaannya apa, kalau aku lihat sih lebih kayak tim audit. Oke, bagian legal. Terus di sini analisa tidak bisa kebohongan itu kalau aku lihat SDM atau psikolog. Kayaknya aku lihatnya itu deh, antara bagian audit dalam sebuah perusahaan, terus udah gitu legal ataupun HRD atau psikolog. Aku lihatnya seperti itu di kartu aku nomor 1. Nih aku pilih yang ini ya, nomor 2 ya teman-teman ya. Oke, kartu nomor 2. Untuk ciri-cirinya seperti apa? Badannya sih tidak kurus, tidak gendut. Aku lihatnya orangnya juga kulitnya kuning langsat ke arah sawo mateng. Aku juga lihat dari kartu aku temennya dia banyak, friendly, cukup tinggi, dan dia itu sering dijadiin tempat curhat oleh teman-temannya. Ciri-ciri lain yang aku lihat dari kartu aku juga di sini, tadi tinggi udah ya, orangnya agak tinggi. Rambutnya itu kayak rambut apa ya, kalau cewek itu model-model rambutnya sebentar, Amanda Manopo, tapi mungkin agak sedikit panjang sedikit. Kalau cewek modelnya Amanda Manopo. Kalau cowok itu modelnya di sini agak-agak spike ya, agak spike tapi ada rambutnya, masa tidak cepak. Mungkin siapa ya spike agak ada rambutnya. Kalau artis sekarang Ramzi bisa ya. Kalau aku lihat apa ya, Bilar, Rizky Bilar juga bisa ya. Antara Ramzi, Rizky Bilar, dan temennya Rizky Bilar yang satu lagi tapi bukan Haris, yang sering fitness itu, siapa sih namanya, Adi. Nah jadi tipe rambutnya seperti itu aku lihatnya. Orangnya agak tinggi, kulitnya ke arah kuning langsat sawo mateng. Dia juga orangnya
tidak kurus, tidak gendut, tapi ibarat kata senang olahraga. Aku lihatnya senang olahraga, menjadi tempat curhat teman-temannya. Terus orangnya juga tidak pelit, friendly, temannya banyak. Dia juga cukup penyabar. Kalau dia punya masalah, dia melakukan sesuatu hal masalahnya itu dengan cara penuh telaten. Dalam arti adalah dia melakukan atau menyelesaikan masalahnya itu tidak hanya mendengarkan satu pihak aja. Dia orangnya antusias bekerja, antusias untuk mengejar sesuatu tuh. Dalam arti apa? Kalau dia tahu tentang sebuah pekerjaan, dia akan antusias untuk bekerja dengan pekerjaan tersebut. Terus aku juga lihat orangnya agak sedikit emosian dan nafsuan. Nafsuan itu tidak harus diartikan dengan unsur seks ya, tapi nafsuan itu bisa kalau aku lihat dari kartu aku lebih ke arah unsur apa ya, unsur kayak dianya itu kayak emosinya tidak terkontrol, terus gampang panik orangnya, jeleknya gampang panik, gampang stres, dan dia tidak bisa dibercandain dengan cara kaget dor gitu. Nah, dia nggak bisa digituin kalau aku lihat dari kartu aku. Dan aku juga lihat dari kartu aku juga di sini, dianya juga di sini dewasa ya, dan dari segi keluarganya sepertinya keluarganya itu cukup religi ya. Kalau aku lihat artinya adalah tipe keluarga yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Aku sih membacanya seperti itu. Cuma memang dia itu orangnya kalau sama teman-temannya tuh friendly ya, dan gak pelit kalau aku lihat. Makanya mungkin banyak orang yang pengen berteman dengan dia ya gitu. Dan kalau aku lihat dia muncul dari ruang lingkup mana, kalau aku tangkap dari kartu aku, ruang lingkup pertemanan kalian guys. Pertemanan teman-teman yang contohnya misal teman-teman nongkrongnya sama si A gitu kan. Nah, dalam ruang lingkup kamu nongkrong dengan si A ini kan banyak teman-teman lain. Nah, dari teman ke teman inilah kayak bawa teman gitu. Misalnya kalau yang sekarang paling gampang adalah yang masih fenomenal adalah si siapa, Rizky Bilar contohnya. Rizky Bilar punya teman namanya Haris, punya teman lagi Adi Sky. Nah, mereka tergabung dalam grup sepak bola apa gitu loh. Nah, Avenger apa-apa gitu. Nah, dari situ dia ada teman-temannya lagi lain. Nah, itulah intinya tuh, gambarannya kamu kenal sama dia itu kayak link dari pertemanan. Ternyata kamu itu adalah temennya Bilar gitu kan. Nah, misalnya kamu itu dikenali sama si temennya si Budi gitu, saya kayak gitu. Nah, jadi kamu ada cinlok dengan Budi. Nah, jadi istilah kasar seperti itu. Jadi linknya tuh kayak gitu. Jadi masih dalam lingkaran pertemanan aku lihat ya. Tinggi sih orangnya, mungkin cukup tinggi, dalam arti nggak tinggi-tinggi banget gitu, tapi memang orangnya gampang panik ya. Sepertinya dia punya sedikit masa lalunya dia yang membuat dia jadi agak-agak broken heart. Aku lihatnya kayak gitu. Mungkin broken heart itu tidak harus diartikan dengan patah hati, atau bisa aja juga mungkin ada masa lalu dari keluarganya dia gitu yang pernah dia lihat gitu aku lihatnya. Tapi ya basic dia baik. Kalau untuk dari segi pekerjaan, kalau aku lihat dari notaben semuanya itu adalah yang pertama sih dia suka olahraga, tapi aku tidak bilang kalau dia instruktur olahraga ya, aku nggak bilang kayak gitu. Tapi dia suka olahraga. Pekerjaannya antara bagian keuangan, marketing, sama satu lagi itu HRD. Jadi kalau untuk bagian kayak misalnya pekerjaan di dalam perkantoran, linknya seperti itu. Mungkin kalau untuk PNS kan kadang ada biro ini. Nah, mungkin ini kayak misal bagian pelayanan aku lihatnya. Nah, ini kayaknya kalau aku tangkap bagian pelayanan, karena dia kadang suka stres dengan orang banyak. Terus udah gitu dia sering ketemu dengan banyak orang, bisa aja itu kayak teller atau customer service ya, balik lagi bagian pelayanan juga gitu. Dan kalau untuk segi tentara atau PNS aku sih belum lihat, maksudnya tentara atau polisi aku sih belum lihat ke arah berseragam. Cuma yang mungkin aku lihat adalah mungkin bisa jadi kayak PNS gitu, jadi bagian pelayanan, atau mungkin perbankan, atau mungkin dealer mobil, jadi bagian teller ataupun bagian customer service gitu aku lihat. Dan ada unsur marketing juga kalau aku lihat nomor 2 ini. Nah, ini aku lihat ini kartu nomor 2 ya teman-teman ya. Nah, kartu nomor 3 ini ya guys. Wow. Orangnya tipe yang bertanggung jawab, tapi orangnya agak ceroboh. Terus tipe yang agak posesif aku lihat dari kartu aku. Kamu di mana, dengan siapa semalam, berbuat apa? Nah, terus dia itu tipe orang yang kalau marah diam. Dan dia tipe orang yang sedikit emosian. Siapapun orangnya yang nyolek dia, keluarganya dia atau pasangannya dia pasti akan gampang marah. Aku juga lihat dia tipe orang yang pasrah, apa adanya, penurut juga sama keluarga. Terus udah gitu dia juga tipe orang yang pintar sekali.
Dalam arti adalah dia tidak bisa, ibarat kata kayak nggak bisa diungkapkan. Kalau bisa kamu bohong ya bisa ketahuan juga sama dia, hampir sama sih kayak nomor 1 ya kalau nggak salah. Nah kalau aku jelaskan dari segi fisik, kuning langsat ke arah putih, orangnya posesif. Kalau dibilang rambutnya agak gondrong, rambutnya agak gondrong. Kalau aku lihat kayak zaman dulu Ariel Noah, zamannya dulu. Terus udah gitu yang sekarang itu Haris Friza yang lagi tren, yang bikin collab juga sama Ricis tuh. Nah terus siapa lagi ya, kalau cewek panjang sih standarnya sebahu, pasti teman-teman sudah bisa bayangkan ya. Kalau aku lihatnya badannya gendut, enggak deh, sorry, agak kurus ya, lumayan lah, bodinya ada kelihatan tapi nggak kurus banget. Terus tipe yang sangat pintar, orangnya itu sepertinya belajar dari hukum, atau dia ini juga seragam nggak ya? Ya aku masih nggak yakin kalau ini berseragam dalam arti TNI atau Polri, cuma ada indikasi 50% ke arah TNI atau Polri. Terus di sini juga dia orang hukum, dia pintar banget, antara pengacara ya aku lihatnya ya gambarannya. Terus udah gitu dia tipe orang yang friendly, temennya banyak, dan dia tipe yang penurut apa adanya dan pasrahan. Terus mungkin bisa juga kalau selain pengacara itu, kalau di hukum itu adalah, kalau misal di pengadilan itu bagian apa sih namanya ya, ya menganalisa deh, kayak gitu deh. Nah aku nangkepnya seperti itu. Terus aku juga lihat kalau dia marah cenderung diam, posesif banget orangnya, dan kepoan banget, pengen tahu kamu di mana, dengan siapa semalam berbuat apa gitu. Bertanggung jawab, agak ceroboh, sedikit pemarah. Link pergaulannya dia cukup luas. Dan aku juga lihat dari kartu aku sih, dia ini ya senang sama kamu ya, dalam arti adalah pada saat dia bertemu dengan kamu dia sudah ada rasa jatuh cinta. Aku nangkepnya seperti itu dari gambaran kartu aku. Cuma untuk pekerjaannya mungkin tadi aku bilang 50% aku masih baca TNI Polri, ada unsur pengacara juga, terus mungkin hakim di pengadilan juga. Pokoknya di sini tuh bagian yang kayak menganalisa ya. Menganalisa sebuah kebohongan, bisa aja juga kayak dokter, tapi dokter bagian forensik. Ya, misalnya contohnya dia dokter dalam sebuah kepolisian dan sedang meneliti jasadnya, misalnya korban pembunuhan. Nah itu korban pembunuhan karena benda tumpul atau diapain. Nah aku lihatnya kayak gitu. Tapi aku penasaran deh, di sini tuh ilmuwan bagi dirinya dia sendiri. Ini orangnya pinter loh, pinter ya. Kalau untuk kapasitas pinternya, kalau aku lihat ya sekarang ini seperti apa ya, mungkin salah satunya dokter forensik. Terus yang kedua, kalau aku senengnya cowok pinter itu, maksudnya cowok atau cewek pinter, mungkin Najwa Shihab. Cowoknya mungkin Bapak Sandiaga Uno mungkin ya gitu, karena menurut saya Pak Sandiaga Uno tuh pinter dan pinter berbisnis juga. Bisa jadi Pak Anies Baswedan. Tapi ya aku lihatnya intinya gini, dia itu tipe orang yang bisa memperlihatkan sesuatu hal atau menganalisa sesuatu. Ya mungkin tadi ya dokter forensik, atau mungkin bagian audit juga bisa, pengacara, atau yang di wilayah hukum juga gitu loh. Pokoknya aku membacanya seperti itu, orang yang bisa menganalisa. Itu ya aku lihat dari kartu aku nomor 3. Nah sekarang yang nomor 4 ya guys. Wow, ini mah simpel banget. Dia itu teman masa lalu kamu, bisa SD, SMP, SMA, dan kamu lagi ketemu lagi sama dia seperti cinta lama belum kelar. Pekerjaannya dia bagus, tipe pekerjaannya dia bagus, dan dia sepertinya sudah punya posisi dalam pekerjaan. Jujur aku masih samar-samar, dia itu punya status janda atau duda, atau masih single. Single tuh dalam arti single perjaka atau single perawan ya. Cuma aku yang pasti aku baca dia single, tapi antara dia punya status janda atau duda, ataupun belum pernah menikah. Terus aku juga lihat dari kartu aku, dia sudah siap berkeluarga juga, sudah pernah merasakan asam manis berkeluarga juga. Dan aku juga lihat istilah kasarnya hubungan kalian agak tersendat. Ya mungkin kalau tersendat aku baca itu status ya. Aku lihatnya itu untuk ciri-cirinya, kulitnya agak putih ke arah kuning langsat. Kayaknya hari ini aku nggak ngelihat sosok yang gendut-gendut banget ya. Jadi aku lihat masa agak kurus tapi kelihatan lah bodinya. Pekerja keras. Kalau marah cenderung diam, dia nggak suka keramaian, dia lebih seneng kayak apa ya,
baca buku di rumah. Maksudnya gini loh, punten ya, kalau berpacaran tuh dia senangnya di rumah bareng-bareng, misalnya dia pesen GoFood apa, jadi biar semua orang bisa makan. Nah itu dia tipe yang kayak gitu. Terus aku juga lihat sama kamu, ini kamu udah pernah kenal dia, jadi kayak ada unsur cinta lama belum kelar kalau aku lihat dari kartu aku. Terus aku juga lihat dari kartu aku juga di sini, kalau yang cewek rambutnya sepundak, kalau yang cowok agak-agak botak, tapi nggak botak banget ya. Spike lah ya gitu, spike. Terus aku juga lihat di sini juga, pekerjaannya dia cukup menyenangkan, kayaknya punya posisi antara manajer atau head, entah head admin atau head finance, head accounting gitu. Nah aku lihat ya, terus udah gitu pekerjaannya juga butuh waktu, masa bikin pusing juga. Terus aku juga lihat dari gambar kartu aku juga di sini kelihatan ada unsur agak sedikit kuat. Dia itu sepertinya pernah menikah. Ya makanya aku lihat antara duda atau janda atau memang single, single belum pernah menikah ya gitu. Dan kalau pekerjaannya tadi udah aku jelasin sedikit. Ciri-cirinya lagi, dia tipe orang yang senang pakai aksesoris, dia tipe penyayang anak. Aku juga lihat ya, tadi aku bilang badannya tuh nggak badannya kurus, tapi ada lingkar pinggulnya lah ya gitu. Terus dia ada tulisan di sini tipe yang takut akan gagal lagi. Berarti kan kalau tipe yang takut akan gagal lagi, gambarannya berarti kan dia kayaknya pernah menikah ya. Nah aku lihatnya kayak gitu nih teman-teman nih. Cuma ya kalau ketemunya di mana, kayaknya ketemunya karena ada tulisannya di sini reuni yang menyenangkan. Logikanya adalah berarti pertemuannya karena ada reuni dari sekolah kalian. Nah itu aku lihatnya, dan disitulah kayak tumbuh CLBK alias cinta lama belum kelar. Nah aku bacanya kayak gitu nih teman-teman, nomor 4. Kalau untuk pekerjaan aku lihat punya posisi sekali lagi kayak manajer atau mungkin head gitu ya. Mungkin kalau untuk kejajaran direksi aku lihat belum, tapi masih ngebacanya ke arah manajer, dan mungkin sedikit di bawahnya manajer kayak supervisor. Itu ya aku lihat dari kartu aku nomor 4. Nah itu dia mungkin teman-teman sedikit besarnya ciri-ciri gambarannya cinta sejatimu, atau sosok yang mungkin nanti hadir sebagai cinta sejatimu. Semoga itu bisa memberikan sedikit gambaran teman-teman, dan tahu oh ini kali ya, jangan-jangan dia gitu. Dan pokoknya segala sesuatu hal yang kurang baiknya dijadiin sebuah antisipasi, yang baiknya dijadiin sebuah doa biar semuanya bisa tercapai. Ya sama aja, ya antisipasi juga harus didoain karena biar tidak tercapai gitu. Istilah kasarnya seperti itu ya, seperti itu teman-teman. Makasih banyak ya teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng 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 teng. Dan mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Terima kasih banyak teman-teman. Berkah, murah rezeki, dan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.